Di balik keindahan alam Bali yang terkenal, tersembunyi panca desa Bali Aga yang berada di Kabupaten Buleleng. Salah satunya yaitu Desa Pedawa, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Jauh dari hiruk-pikuk keramaian, desa ini menyimpan pesona alam yang tak ternilai, di mana tradisi dan budaya kuno Bali masih terjaga dengan baik. Selamat datang di Desa Pedawa. Di desa ini, kita bisa melihat rumah-rumah tradisional yang terbuat dari bambu dan tanah liat, mencerminkan kehidupan sederhana yang selaras dengan alam. Keharmonisan dengan alam terlihat dari cara hidup warga yang menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Kebun-kebun cengkeh yang menghiasi desa ini menjadi pemandangan yang khas, memberikan aroma segar, dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga. Selain itu, tanaman aren juga menjadi salah satu sumber penghidupan penting bagi penduduk Desa Pedawa. Di balik keindahan alamnya yang memukau, desa ini menyimpan kekayaan istimewa, yaitu gula aren khas Pedawa. Proses pembuatan gula aren yang dilakukan secara tradisional menunjukkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa Pedawa tidak hanya menawarkan keindahan alam dan kebudayaan, tetapi juga keramahan warganya yang menyambut setiap pengunjung dengan senyuman hangat. Di sini, kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan yang jarang ditemukan di tempat lain. Mari kita jelajahi lebih dalam Desa Pedawa, menikmati keindahan dan meresapi kearifan lokal yang ada di setiap sudut desa ini. Tanah kita ini, tanah orang Pedawa ini dikutuk oleh salah seorang penjual kolang-kaling. Jadi siapapun yang di tanah Pedawa ini tidak bakalan bisa memusnahkan aren secara 100%. Walaupun ada kebun aren setelah ditebang, diratakan semuanya, sekian tahunnya, 5 tahun atau 10 tahun, pasti dia tumbuh sendiri tanpa ada yang menanam. Jadi ada cerita rakyat yang berkembang di masyarakat kami demikian. Nama saya Ari Wirawan, saya sebagai Kadus di Banjar Dinas Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dapat saya informasikan bahwa sebagian besar masyarakat di sini adalah petani. Ada yang menjadi petani cengkeh, ada durian, ada kopi, ada petani jahe atau penyangga aren. Jadi di dusun desa ataupun di dusun yang banyak, kita adalah mayoritas perkebunan. Untuk sementara ini gula aren atau gula Pedawa yang sering kita kenal gula Pedawa itu sudah ada perubahan bentuk, yaitu ada yang gula batok yang masih kita pertahankan, ada gula cetak kecil, ada gula cair atau gula juruk, dan ada gula skup. Kalau cita rasa kan gula itu sebagian besar kan pasti manis kan. Pembedanya itu ada, kalau di Pedawa itu rasanya berkaramel, dan dari aroma yang sangat khas itu adalah aromanya sangat beda. Jadi aroma dari desa sebelah, dari desa yang lain dengan gula Pedawa yang ada di Pedawa, dari aroma dari jauh itu kita udah tahu, oh ini gula Pedawa. Nah, dari perubahan atau inovasi yang saya bikin, jadi ada gula cetak kecil. Jadi gula cetak kecil itu lebih ke kita mensimpelkan daripada gula yang setengah batok itu. Jadi gula batok itu kita simpelkan ke gula cetak kecil agar bisa dipakai untuk oleh-oleh ataupun agar pas mengkonsumsinya itu lebih gampang. Jadi kita tinggal buka tanpa harus mengambil alat lagi untuk memecahnya. Jadi udah ada bentuknya kecil-kecil. Jadi udah kita kemas juga, ketahanannya juga sudah kita pastikan bertahan sekitar 1-3 bulan. Proses pembuatan gula aren sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama ada istilahnya mangulin. Jadi mangulin itu biasanya kalau kita sudah tahu buah daripada jahe atau aren itu sudah mulai matang. Jadi dia buahnya itu namanya buah fuji dan dia kelihatan agak coklat. Jadi kita kalau sudah dilempar dari bawah dan sudah dirasa akan boleh dipanen, langkah pertama adalah namanya mangulin. Mangulin itu adalah memasang tangga dari bambu. Biasanya bambu yang dicari adalah
ujung-ujung bambu yang ada batang-batangnya yang sudah tua. Nah itu dipakai, itu dulu pertama. Setelah manggulin ada istilahnya mahpahang. Mahpahang itu adalah pelepah yang ada di pohon aren itu, kan ada tandannya, di bawah tandannya itu ada pelepah. Nanti pelepahnya itu dipotong, dibersihkan. Setelah ada istilahnya mahpahang, ada istilahnya melutang dangul. Jadi dangul aren itu dibersihkan sedemikian rupa supaya bersih semuanya. Setelah tahapan selanjutnya baru ada namanya nempukan. Nah nempukan itu biasanya dicari dari pancewarenya. Jadi kita masih mengikuti pancewara. Jadi kalau mengawalinya di Umanis misalnya, akan berlanjut lagi, dicari lagi hari Umanis berikutnya. Terus sampai bisa sampai sebulan sampai 2 bulan itu terus ada istilahnya nempukan. Nah setelah nempukan itu baru ada istilahnya memotongnya itu atau mengebang. Setelah dirasa dalam 1 hari itu dilihat sudah menetes, dibiarin dulu semalam. Nanti kalau ada lagi besoknya menetes lagi, baru dipasangin entah cambal atau waluh atau pokoknya alat untuk menyadap arennya, untuk menyimpan arennya itu, getah arennya atau tuaknya itu. Nah setelah itu baru di pagi harinya diambil, langsung dimasak di dapur petani sekitaran 4-5 jam. Sorenya, karena kan pengambilan aren itu atau pengirisan itu ada 2 kali. Jadi pagi biasanya sekitar jam 6 atau jam 7, kalau sorenya sekitar jam 2 atau jam setengah 3. Itu biasanya rutin dilakukan sampai kalau misalnya tuaknya yang diambil atau yang disadap paginya terlalu kecil, diakumulasi di siangnya, artinya dimasaknya sore hari supaya lebih banyak. Nah setelah pemasakan 4 jam itu ada istilahnya penyaringan pasti. Artinya petani pas turun dari pohon aren, disaring dulu tuaknya. Setelah itu dimasak selama 3 jam atau 4 jam dulu. Persentase daripada kematangan itu 30%. Ada istilahnya nyaipnya itu, jadi ada buih-buih yang disaring lagi agar buih-buih yang agak kotor itu terbuang. Jadi hasil dari gula itu lebih bersih. Nah setelah itu sekitar 45%-nya itu dia akan ada buih-buih mulai mengental. Nah di situ ada istilahnya nimpugin. Nimpugin itu artinya meredam buih-buih itu dengan, ada yang pakai minyak, ada yang pakai kemiri. Setelah nimpugin ditunggu sampai mengental, udah sampai 4 jam atau 5 jam itu baru dicetak. Nah dicetak di tengah batok kelapa itu yang dijepit itu. Setelah dicetak, mengeras, baru dikeluarkan daripada cetakan itu. Setelah gula batoknya itu sudah terbentuk, kayak di open manual ada di atas perapen itu, baru dijual. Ada yang langsung dijual. Nah kalau di saya, gula batok itu kita ambil langsung diproses jadi gula semut. Ada istilahnya perajangan. Setelah dirajang dia dijemur atau diopen. Setelah diopen, diayak. Ayakan yang pertama itu kita jemur lagi atau diopen lagi supaya benar-benar kering. Nah setelah kering baru dikemas gitu. Langsung ke proses gula semutnya itu. Kalau keunikan daripada gula aren itu adalah dari prosesnya yang unik. Karena kita menyadap aren itu tanpa ada safety-nya. Jadi petani itu mengambil ke kebun, naik ke tanah itu tanpa ada alat bantuan apapun, langsung naik aja kayak gitu. Dan juga prosesnya ada proses-proses pas penyadapan itu yang memang menjadi kepercayaan orang Pedaul, dan itu adalah taksunya daripada orang Pedaul bahwa siapapun yang ngiris atau petani yang ngiris itu kita jangan sampai menegur mereka. Artinya tegur sapa itu jarang dilakukan karena ada istilahnya asi atau cocoknya itu, atau dia tidak asi atau tidak cocok. Jadi itulah taksunya daripada gula Pedaul dari segi prosesnya. Untuk sementara pemasaran itu masih BO ya, sistem order, karena langsung ke konsumen. Jadi untuk sementara ini saya masih belum berani untuk nitip barang di toko atau oleh-oleh, belum. Karena ya namanya usaha kecil, jadi saya harus
mempunyai pasar yang bisa beli putus. Kalau pemasaran di Bali sudah, artinya di Singaraja dan sekitarnya sudah, Denpasar dan sekitarnya sudah, bahkan ada juga yang di Surabaya, Bandung, Jakarta juga ada. Jadi ada konsumen-konsumen pelanggan kami yang mereka beli lagi, ordernya lewat WA dan kita kirim lewat jasa pengiriman. Untuk sementara ini yang kita data, petaninya sudah menyusut ya, sekitar 30 petani yang ada di seluruh desa Pedawa. Harapan ke depan untuk masyarakat di desa Pedawa ataupun masyarakat di luar desa Pedawa, tapi khususnya desa Pedawa, mari bangkitkan lagi untuk menanam aren minimal satu warga itu entah 5 pohon kah atau 10 pohon kah, artinya ada kebun aren yang dulu ada di Pedawa itu supaya bangkit lagi, tumbuh lagi, karena kan persentasenya sangat kecil kalau untuk hari ini sekarang ini. Baik Bapak, mungkin udah cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih.